Oke, jadi ada 5 tips membuat resume yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, jadi apa aja itu? Jadi 5 itu yang pertama adalah usahakan seringkas mungkin. Yang kedua, sesuaikan persyaratan dengan program. Yang ketiga, cantumkan pengalaman-pengalaman yang relevan. Yang keempat, cantumkan skill-skill yang terkait dengan jurusan yang kita tuju. Yang kelima adalah usahakan selalu lakukan proofreading. Nah, oke, akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, resume itu harus diusahakan sesingkat mungkin. Jadi beda dengan CV yang bisa berlembar-lembar, resume ini umumnya sangat singkat, bahkan umumnya hanya 1 halaman. Jadi usahakan target untuk membuat resume adalah usahakan 1 halaman. Nah, atau misal tidak memungkinkan karena terlalu banyak yang ingin dicantumkan, bisa maksimal 2 halaman. Jadi usahakan dulu target pertama adalah 1 halaman. Nah, itu seperti itu. Jadi di Amerika biasanya orang tidak punya waktu banyak untuk mereview resume. Jadi usahakan seringkas mungkin agar pesan yang kita maksud tercapai. Nah, terus yang kedua, setiap program biasanya punya persyaratan tertentu dan ini perlu dimasukkan ke resume. Misal pengalaman kerja berapa tahun, pengalaman kerja di bidang ini dan ini, atau mungkin publikasi tertentu. Nah, ini harus dicantumkan dan pastikan periksa dulu persyaratan program, termasuk persyaratan GPA, misal GPA 3,5 atau berapa, itu harus dicantumkan juga misal kita sudah memenuhi requirement tersebut. Jadi untuk menonjolkan kelebihan kita di situ. Oke, yang ketiga, tonjolkan pengalaman yang relevan dengan jurusan yang kita tuju. Nah, itu sangat penting karena beberapa jurusan mempertimbangkan pengalaman kerja kita. Nah, kerja tidak harus kerja yang benar-benar formal yang setelah kita lulus S1 kita bekerja di suatu perusahaan swasta atau di institusi pemerintahan, tapi bisa juga pengalaman-pengalaman yang kita dapat waktu kuliah gitu. Nah, misalnya kita pernah organisasi apa yang terkait, misal komunitas apa keilmuan kita. Nah, itu sangat bagus untuk ditonjolkan di situ. Termasuk untuk ikut riset dengan dosen dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang menarik untuk dicantumkan di situ. Nah, tapi jangan hanya mencantumkan tentang itu, tapi juga sertakan deskripsinya, apa yang sudah kita lakukan. Biasanya orang lebih fokus ke situ. Jadi misalnya ketika kita kita menjadi asisten dosen, kita melakukan apa aja sih? Misalnya kita mengajar 40 mahasiswa gitu. Atau kita membuat PR seminggu sekali dan selain sebagainya. Nah, itu penting untuk dicantumkan dan biasanya disertakan dalam bentuk action verb istilahnya. Jadi verb atau kata kerja yang dilakukan untuk menyatakan action kita akan suatu kegiatan gitu. Nah, itu sangat penting. Oke, terus selanjutnya cantumkan juga skill yang terkait dengan bidang yang kita tuju gitu ya. Nah, misal untuk bidang tertentu, misal di engineering atau mungkin di bidang lain, beberapa kemampuan kita, misal untuk menggunakan software tertentu, menggunakan teknik tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidang kita. Nah, itu sangat penting untuk dicantumkan itu, karena misal kita mau melakukan riset di kampus tersebut, maka seorang profesor itu harus tahu kemampuan kita gitu. Apakah kita akan mampu untuk melakukan itu. Nah, dan yang kelima dan yang terakhir, usahakan selalu proofread apa yang sudah kita tulis di resume itu. Nah, maksudnya apa proofread? Yaitu cek semua grammar, pilihan kata, dan juga susunan. Jangan sampai ada yang typos atau lain-lain sebagainya. Jadi penting untuk melakukan proofread. Nah, ini bisa dilakukan dengan jasa proofread atau juga bisa dilakukan sendiri dengan website-website terkait, atau mungkin jika punya teman yang punya kemampuan bagus dalam bidang bahasa Inggris bisa minta tolong. Nah, itu sangat bagus untuk membantu untuk resume kita bisa dibaca dan juga diperhatikan oleh admission officer atau orang yang menguji application kita. Jadi seperti itu. Nah, jadi sekarang kita akan bahas tentang layout atau susunan resume yang bagus untuk pendaftaran S2 dan S3 di luar negeri. Nah, jadi ini literally hanya 1 halaman. Nah, ini 1 halaman
ini saya buat sampelnya, tapi bisa juga nanti dibuat sesuai dengan variasi yang diinginkan, sesuai dengan kebutuhan juga. Nah, jadi yang pertama dan yang paling utama adalah header. Nah, ini dicantumkan nama lengkap di sini, kemudian alamat itu ya, misal jalan apa gitu ya, atau misal kalau di luar negeri apa street gitu. Terus kotanya apa, provinsi, kode pos, terus negara, juga nomor HP, masukkan juga kode negara, kemudian alamat email, dan usahakan kalau punya gunakan email yang email institusi gitu ya, misal at kampus apa gitu ya, .ac.id atau .edu atau dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya bagian selanjutnya adalah education. Nah, karena kita akan mendaftar kuliah, biasanya yang jadi susunan resume itu yang terpenting usahakan ada di atas ya. Jadi ketika orang membuka dan membaca, itu sesuatu yang paling penting untuk proses pendaftaran kita yang dibaca duluan gitu. Nah, jadi di sini karena kita mau mendaftar kuliah, maka dicantumkan riwayat education kita atau riwayat studi kita di situ. Nah, misal apa gitu ya, terus cantumkan kampus, kota, negara, dan lain-lain. Terus bulan, misal kita sedang melaksanakan sedang menjalani kuliah tersebut, jadi tulis sampai present gini ya, present gini. Jadi seperti itu. Nah, terus cantumkan juga jangan cuma namanya itu ya, tapi juga cantumkan dengan deskripsinya singkat aja, misal research interestnya apa atau pendanaan dari mana dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ini opsional sebenarnya, tapi untuk pendaftaran kuliah yang bersifat riset ini penting untuk memasukkan proyek dan riset, utamanya bagi kita yang belum mempunyai pengalaman kerja profesional gitu. Jadi belum pernah bekerja langsung ingin apply kampus untuk studi lanjut. Jadi bagus juga untuk dimasukkan project and research. Jadi risetnya apa dan lain sebagainya. Nah, terus juga publication. Nah, ini misal untuk jurusan yang berbasis riset ini juga sangat penting untuk publikasi. Terus experience ini tentang pekerjaan. Nah, tapi jika teman-teman punya keunggulan di bidang ini ya, riwayat kerjanya, jadi bisa ditampilkan juga di atas. Jadi kalau diinginkan, terus prestasi gitu ya, misal apa best paper atau juara apa gitu. Terus skills, nah biasanya language-nya apa yang dikuasai. Nah, paling nggak Inggris ya, karena misal kita mau mendaftar yang di kampus yang berbahasa Inggris. Kemudian technical skills-nya ini yang terkait dengan jurusan kita gitu ya, misalnya. Jadi misal kayak jurusan apa namanya, jurusan apa, menguasai software apa gitu kan. Nah, terus yang terakhir ini tambahan aja, jadi ini tidak harus juga. Jadi leadership and volunteers, jadi beberapa jurusan juga mempertimbangkan tentang ini, tapi bisa juga kita tambahin dengan hal-hal lain gitu ya, misal hobi dan sebagainya. Itu sebenarnya boleh-boleh aja. Jadi dan seperti yang aku saranin tadi, utamakan dulu sesuai dengan persyaratan yang diinginkan dari departemen yang kita tuju. Nah, seperti itu. Oke. Oke, jadi seperti itu tips singkat untuk membuat resume yang baik untuk kuliah S2 dan S3 di luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Jadi jangan lupa subscribe channel kita, karena selanjutnya kita akan bahas tentang motivation letter atau statement of purpose. Bagaimana cara membuatnya dan bagaimana kita menyusunnya. Nah, nanti kita akan tampilkan di video selanjutnya. Oke, terima kasih.